8 April 2013. Di ruangan ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012. Hadirin yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kota Tomohon akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon yang terhormat Bapak Andi Raimon Sengkei SN. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa pemerintah telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pada akhir bulan Maret, tetapi penyampaiannya baru dilaporkan di paripurnakan pada saat ini sesuai dengan hasil BANUS, sehingga sesuai dengan target daripada pemerintah bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan pada DPRD pada 3 bulan paling lambat setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini harus berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012 yang akan disampaikan Wali Kota Tomohon sekurang-kurangnya menjelaskan tentang 1. Arah kebijakan umum pemerintah daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, dan prioritas daerah. 2. Pengelolaan keuangan daerah berupa pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi target dan realisasi pendapatan asli daerah, baik permasalahan maupun solusinya, serta pengelolaan belanja daerah yang meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi APBD, baik permasalahan maupun solusinya. 3. Penyusunan LKPD tahun anggaran 2012 tersebut juga harus menjelaskan tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi yang memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya dan permasalahan maupun solusinya. 4. Di samping itu pula LKPD tahun anggaran 2012 tersebut harus menjelaskan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang meliputi A. Dasar hukumnya, B. Instansi pemberi tugas pembantuan, C. Program, kegiatan, dan pelaksanaannya, D. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, E. Permasalahan dan solusinya. Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan kepada desa maupun kelurahan yang meliputi A. Dasar hukumnya, B. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan, C. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. 5. Selain hal-hal tersebut di atas, LKPD tahun anggaran 2012 tersebut juga harus menjelaskan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa A. Kerjasama antar daerah, B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, D. Pembinaan batas wilayah, F. Pencegahan dan penanggulangan bencana, F. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, G. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, H. Tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang dilaksanakan. Meliput akan paripurna ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkat kasih dan rahmat-Nya sehingga sampai sekarang ini Kota Tomohon tetap eksis dalam kancah pembangunan regional dan nasional. Terutama kita patut berterima kasih atas segala bimbingan dan penyertaannya, karena kita telah dimampukan melaksanakan program kegiatan pembangunan pada tahun 2012 yang berlalu. Sidang Dewan yang terhormat, pada saat ini perkenankan saya menyampaikan pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2012 yang lalu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sebagai gambaran umum pemerintah, tahun 2012 merupakan tahun kedua kepemimpinan kami untuk melaksanakan amanat rakyat
Tomohon yang telah dituangkan dalam visi dan misi dan diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2012. Berbagai pembenahan yang dilakukan pada tahun yang lalu dimaksudkan untuk menanamkan dasar yang kuat, harmonis dan berkelanjutan bagi pelaksanaan RPJMD 2011 hingga 2015. Reformasi birokrasi yang kami gulirkan telah menampakkan hasil dengan peningkatan tertib administrasi pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur daerah. Demikian juga dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Kami berusaha semaksimal mungkin agar berdampak luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mempertajam sasaran yang harus dicapai, dengan memberikan penegasan komitmen bagi SKPD pelaksana, menyempurnakan sistem keuangan pemerintah daerah, dan memberikan reward bagi pencapaian-pencapaian target pembangunan. Sidang Dewan yang terhormat, sebagai gambaran umum Kota Tomohon dari segi kependudukan, jumlah penduduk Kota Tomohon mencapai 93.629 jiwa dengan peningkatan 1,13% dari tahun sebelumnya. Sementara struktur ketenaga kerjaan memperlihatkan bahwa angkatan kerja berjumlah kurang lebih 43.915 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,17% dan tingkat pengangguran sebesar 89,79%. Data terakhir pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 6,9%, lebih rendah dari target MDGs yang sebesar 10,82%. Dari segi kualitas sumber daya manusia, indikator angka melek huruf cukup tinggi yaitu 99,84% dan rata-rata lama sekolah telah mencapai 10 tahun yang naik 0,02 digit bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 9,89%. Secara garis besar perekonomian di Kota Tomohon lebih didominasi oleh sektor bangunan sebesar 27,72%, jasa sebesar 18,19%, perdagangan hotel dan restoran sebesar 16,54% dan sektor pertanian sebesar 14,38%. Sedangkan laju inflasi year on the year Desember tahun 2012 terhadap Desember 2011 sebesar 6,04%. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan bahan makanan sebesar 0,13%, kelompok makanan jadi dan minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,1%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,8%, kelompok kesehatan sebesar 0,02%, serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan sebesar 0,08% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Berbagai pencapaian pembangunan di bidang-bidang lainnya secara fisik dapat terlihat pada pembangunan yang telah dilaksanakan dan secara umum tercermin dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 6,67%, lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 6,2%. Sedangkan pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 1,5 triliun rupiah, naik apabila dibandingkan tahun 2011 sebesar 1,48 triliun rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan yang kami laksanakan sepanjang tahun 2012 telah diformulasikan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang dirangkum dalam 10 prioritas, yaitu yang pertama, pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola. Yang kedua, infrastruktur. Ketiga, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Keempat, pertanian dan ketahanan pangan, pendidikan dan keagamaan, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, iklim investasi dan usaha, penanggulangan kemiskinan, dan yang terakhir, yang ke-10, ekonomi kerakyatan.
10 prioritas ini disatukan dalam tema pembangunan di tahun 2012, yaitu pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Tomon yang religius, mandiri, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, menyangkut pengelolaan keuangan daerah, PAD ditargetkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan realisasi 11,26 miliar rupiah atau sebesar 101,89%. Sedangkan pendapatan transfer ditargetkan sebesar 373 miliar rupiah dengan realisasi 376 miliar rupiah atau realisasi sebesar 100,5%. Dan untuk lain-lain pendapatan daerah realisasinya sebesar 1,22 miliar rupiah. Dengan demikian total target penerimaan sebesar 384 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 388 miliar rupiah atau realisasi sebesar 100,95%. Menyangkut belanja, target untuk belanja operasi sebesar 316 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 297 miliar rupiah atau realisasi sebesar 94,13%. Sedangkan untuk belanja modal yang ditargetkan sebesar 83,11 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 73,95 miliar rupiah atau sebesar 88,97%. Dan belanja tidak terduga ditargetkan sebesar 3,91 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 3,41 miliar rupiah atau sebesar 87,22%. Sidang Dewan yang terhormat, untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pemerintah Kota Tomon tetap melaksanakan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Berbagai capaian pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut secara terperinci telah dijelaskan dalam buku LKPJ yang kami berikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Yang perlu kami tambahkan pada kesempatan ini bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 sebagian besar merupakan peningkatan dan pemantapan apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan memperhatikan kesesuaian RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dan juga memperhatikan target-target daripada MDGs. Sidang Dewan yang saya hormati, selain urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan, pemerintah kota juga telah melaksanakan tugas pembantuan yang diterima yang mana difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman berswasembada dan berkelanjutan, pengembangan SDM serta sarana dan prasarana pertanian, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan pembinaan gizi dan kesehatan ibu. Sedangkan total dana tugas pembantuan yang diterima sebesar 4,9 miliar rupiah. Untuk tugas pembantuan yang diberikan pelaksananya pada urusan kebudayaan dan pariwisata dan pekerjaan umum melalui program pengembangan destinasi pariwisata dan pembinaan pengembangan infrastruktur pemukiman. Sedangkan total dananya sebesar 1,8 miliar rupiah. Ibu bapak sidang Dewan yang terhormat, dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pemerintah Kota Tomon menyadari bahwa solusi pemecahan kompleksitas permasalahan suatu kota memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, kerjasama dengan pemerintah kota yang tergabung dalam APEX terus kami tingkatkan. Kerjasama dengan instansi vertikal dan swasta lainnya terus diupayakan, terutama dalam memelihara keamanan, bencana alam, air bersih, penataan lingkungan, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan masyarakat kota. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan di sepanjang tahun 2012 tentu saja belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang ada. Tapi secara gradual, terencana, bertahap, dan berkesinambungan, pemerintah kota tetap berupaya memaksimalkan hasil-hasil pembangunan, terutama untuk peningkatan hajat hidup masyarakat Tomon
secara internal, ikut berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi regional dan bahkan secara nasional. Oleh karena itu, dengan segenap kerenan hati melalui forum yang mulia ini, kami mohon semua pihak dapat memahami sambil kami berharap saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang. Sidang paripurna yang saya hormati Ibu Bapak anggota Dewan, Saudara Ketua, demikian laporan kami, dan sebelum mengakhiri saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua dan segenap anggota Dewan serta sekalian hadirin yang telah mengikuti dengan saksama laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kota Tomohon ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pak Tuhan wo Pak Kalawiran, Tuhan memberkati anggota DPRD, dan shalom. Demikianlah telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012 yang sudah disampaikan langsung oleh Wali Kota Tomohon. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, kami menyampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan telah disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012 ini, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Bab 3 Bagian ketiga tentang penyampaian LKPJ Pasal 23 mengatakan, LKPJ disampaikan ayat 1. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD. Ayat 2. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Ayat 3. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Ayat 4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Ayat 5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Ayat 6. Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Inilah yang merupakan amanat daripada peraturan pemerintah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dalam rangka pembahasan internal DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012 ini, maka berdasarkan surat pimpinan DPRD Kota Tomohon telah memintakan kepada setiap fraksi untuk memasukkan nama-nama anggota fraksi dan telah dibacakan tadi oleh Sekretaris DPRD Kota Tomohon dalam awal rapat paripurna ini, dan berdasarkan atas musyawarah mufakat bersama seluruh anggota Pansus LKPJ ini telah disepakati sebagai berikut. Ketua James J.E. Koyungian ST. Wakil Ketua Insinyur Darius A.J. Sendu. Sekretaris Yodi Y.Y. Monika SIP. Anggota 1. Hofni SC Kalalu SH. 2. Fritz H. Keles ST. 3. Jeffrey S. Montolalu SE. 4. Dr. Andes Yohanes Wilar. 5. Melkisedek Tangkawaru. Dengan demikian, saya atas nama DPRD Kota Tomohon mensahkan pimpinan dan anggota Pansus LKPJ Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2012. Kiranya Pansus yang telah dibentuk ini dan disahkan dalam rapat paripurna ini dapat melaksanakan tugas pembahasan dengan pihak eksekutif dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
tahun 2007 bab 3 bagian ketiga pasal 23 ayat 4 yang berbunyi, keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, sehingga kemungkinan kalau urut 30 hari ke depan adalah tanggal 8 Mei 2013 ya. Sedangkan pasal 23 ayat 6 berbunyi, apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya rapat paripurna Dewan pada hari ini, perkenankan saya atas nama DPRD menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Tomohon Bapak Jimmy Feidi Eman SE AK, rekan-rekan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon yang hadir pada hari ini, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Saudara Dr. Andes Arno Poli SH MAP, para asisten, para staf ahli, Sekretaris DPRD, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian di lingkungan pemerintah kota, para camat serta lurah se-Kota Tomohon, rekan-rekan wartawan media cetak maupun media elektronik, serta hadirin sekalian yang saya DPRD Kota Tomohon pada hari ini, Senin 8 April 2013, saya nyatakan ditutup. Terima kasih Pak Ketua, Bo Pakalawiran, Shalom.